Mengapa terjadi antrean panjang jamaah haji reguler? Ternyata ada jamaah hantu. Tapi banyak jamaah yang mundur membatalkan porsi haji reguler. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Aduh, ngeri kali. Ada jamaah hantu dalam antrean jamaah haji Indonesia. Tentu bukanlah hantu macam setan. Maksudnya seperti hantu. Banyak jamaah yang mendaftar haji tapi tidak jelas jejak keberadaannya. Jamaah hantu berupa data batu inilah menjadi salah satu penyebab biang kerok antrean jamaah haji Indonesia. Adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif yang mengungkap efek buruk dana talangan haji hingga menyebabkan antrean panjang jamaah haji reguler Indonesia. Namun, keberadaan sebagian jamaah ini tidak jelas. Menurut Hilman, ada belasan ribu data batu yang terdaftar di dalam antrean haji. Data batu ini maksudnya mereka yang dipanggil tidak ada, alamatnya tidak terdeteksi, kata Hilman. Dan pernah ada dana talangan haji. Dan itulah yang kemudian membengkak antriannya semakin panjang. Talangan haji. Artinya bank bayarin, kemudian itu nyicil gitu kan. Nah itulah yang kemudian, meskipun itu secara fikihnya diperbolehkan, ternyata dampaknya juga tidak bagus. Gitu ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks tata kelola antrian kita. Cuma persoalannya adalah, menurut undang-undang, yang boleh membatalkan haji itu adalah orang yang bersangkutan. Sementara kita ada ribuan orang, mungkin belasan ribu orang, yang idle, yang dulu pakai dana talangan kemudian tidak jelas, mungkin aja dia fake names, mungkin juga namanya sudah tidak jelas, pakai koperasi, pakai bank, pakai yayasan, masuk itu nama-nama yang ketika itu masih mungkin mudah. Nah ini juga harus dihapus. Kalau itu dihapus, ya mungkin antrian akan pendek. Tapi menghapusnya gimana? Selama ini pembatalan hanya oleh yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak tahu, atau sudah meninggal, atau mungkin data batu, kalau teman-teman itu nyebutkannya, tidak berubah. Idle setiap saat ya dipanggil nggak ada, ini nggak ada, alamat juga tidak terdeteksi. Ini juga nanti akan kita mitigasi, yang mudah-mudahan bisa terdeteksi lah. Terdeteksi. Berapa ribu orang sih yang idle itu, yang menjadi kuota batu itu yang nggak bergeser-geser, karena dulu misalnya sebagai bagian dari dampak dana talangan. Dan dana talangan itu ada yang aktif, ada yang tidak. Yang sudah tidak nyicil juga banyak Pak, ke perbankan. Ini kan satu masalah. Menambah antrian, padahal masalah yang bersangkutan sudah tidak aktif. Lalu, bagaimana solusi mengatasi antrean jamaah haji reguler agar terkendali? Jangan sampai antrean jamaah lebih dari 100 tahun seperti di Malaysia. Kalau dari segi jumlah antrian, ya memang kita tidak bisa antisipasi, kecuali pembayarannya atau pendaftarnya juga terjaga, uang masuk ke BPK terjaga, jumlah pendaftar mungkin harus ya bertambah, tetapi juga uang pendaftarannya juga besar, ini juga mengurangi lajunya. 25 juta tahun 2010 dengan sekarang bisa laku apa? 25 juta tahun 2010 ya mungkin sudah bisa beli mobil bekas. Nah, sekarang motor aja sudah segitu Pak. Jadi harga sapi lah biasanya orang mengkonversi ke situ. Harga emas dan seterusnya menentukan bagaimana agar antrian itu terkendali.
Yang saya khawatirkan justru kita seperti Malaysia. Kementerian Agama ya, sudah bagus Pak. Orang di atas 12 tahun boleh daftar haji. Ya meskipun secara syariat orang 12 tahun daftar haji, duit dari mana kecuali dari orang tuanya kan. Tapi memang tidak ada larangan orang mampu berhaji karena dibayarin orang tua. Secara legalnya, gitu ya. Secara formalnya. Gitu ya. Secara spiritual, ya orang betul-betul mampu dengan dirinya. Jadi, ini saya kira skenario-skenario yang memungkinkan. Yang kita ingin tahan adalah jangan sampai kita 140 tahun, Pak Fadul ya, bukan 102 ya. Malaysia itu 140 tahun. Tadi mungkin ditanya itu tinggal 102 tahun mungkin. Tapi antriannya sekarang 140 tahun. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi. Sama khawatirnya kita juga suddenly surprise gitu ya dengan fakta bahwa oh ternyata antrian kita yang dulu hanya 5-6 tahun tiba-tiba saja menjadi membludak semacam ini. Nah, ini yang akan kita reduce sehingga lebih rasional. Kalau untuk negara lain memang konteksnya lebih kepada ada banyak yang pakai undian, Pak. Undian di Mesir pakai undian, di musim haji harga sekian diundi gitu ya. Di Turki juga sama. Jumlah pendaftar haji reguler hingga saat ini telah mencapai 5,3 juta orang dan akan terus bertambah setiap saat. Coba lihat aturannya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh pasal 30 ayat 1. Pendaftaran jamaah haji reguler sepanjang tahun setiap hari. Pendaftaran jamaah haji reguler setiap hari. Pantas saja jumlah jamaah haji reguler akan terus bertambah, meskipun jumlah penambahan jamaah fluktuatif. Ada pula jamaah yang sudah mendaftar, tapi mundur karena kesulitan ekonomi. Di sisi lain, ada apa banyak calon jamaah haji reguler mundur? Berdasarkan data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Siskohat Kementerian Agama, sejak 1 Januari hingga 10 Maret 2023, total ada 20.632 jemaah yang membatalkan porsi haji reguler atau menarik setoran awalnya. Jika dibandingkan dengan jumlah pendaftaran haji secara nasional pada periode yang sama, 47.112 jamaah, presentasi pembatalan jamaah haji ini mencapai 43,79%. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki presentasi pembatalan yang paling tinggi, 115,7%. Jumlah pembatalan 995 jamaah lebih tinggi dari jumlah pendaftar 860 jamaah. Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Indra Gunawan mengaku sedih melihat fenomena pembatalan porsi haji jamaah haji reguler. Pembatalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya lama antrean. Sehingga tidak sedikit jamaah mengubah niat dari haji menjadi umroh. BPKH meminta kepada para kiai dan ulama agar bisa memberikan pemahaman kepada jamaah bahwa haji ini wajib dan tidak bisa diganti dengan umroh. Bahkan sudah ada fatwanya, membatalkan porsi haji itu maksiat. Kalau tidak ingin disebut haram, ujar Indra Gunawan. Nah, selain menyebabkan antrean panjang jamaah haji reguler, skema biaya mendaftar dengan dana talangan pernah menyebabkan permasalahan.
banyak jamaah haji yang telah berangkat tidak bisa membayar biaya yang telah dikeluarkan dan menimbulkan tunggakan. Dana talangan dan pendaftaran setiap saat menjadi biang kerok atau penyebab daftar tunggu jamaah haji reguler makin panjang. Solusinya perlu revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh untuk mengatur pendaftaran jamaah haji yang lebih sederhana dan kebijakan tegas terhadap dana talangan haji.